Shalom, selamat pagi. Masih pagi ini ya? Masih. Ya. Masih semangat? Amin. Ya. Jangan kasih kendor ya. Nanti pun kita pulang dari tempat ini, saya rindu kita tetap bersemangat ya. Amin. Haleluya. Kemarin malam kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya, sesuai dengan tema kita di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. 3 kata, apa? Faith, hope, and love. Iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini saya juga rindu kita gali lebih dalam lagi, kita belajar lagi tentang iman, pengharapan, dan kasih itu. Oke, saya undang kita semua buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Saya mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan ini lebih lagi dari sudut pandang yang berbeda. Karena firman Tuhan itu bisa menguatkan kita dalam segala situasi kehidupan kita, sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan kita, firman Tuhan itu selalu relevan. Nggak ada yang nggak relevan, firman Tuhan itu pasti relevan. Oke, sudah ketemu semuanya? Amin? Oke. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang membacakannya, saya mendengarkan Bapak Ibu membacakannya. Berbeda dari kayak biasanya kan? Oke, sudah? Ketemu ya? Bapak Ibu Saudara bacakan dengan keras ayat ini. 2, 3. Puji Tuhan. Jadi di sini dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu, kalau membaca ayat ini, Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tangkap? Untuk pertama kali kira-kira, apa yang ditangkap? Oh, berarti yang terpenting itu kasih. Hari ini saya rindu mengajak kita semua belajar kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal tadi yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Ya, tetapi dan yang paling sederhana hari ini saya rindu kita belajar tentang jangan salah membaca. Kenapa? Karena ketika kita membaca ayat ini pasti yang terngiang di pikiran kita, oh berarti yang penting itu kasih. Iman, pengharapan itu masih di bawahnya kasih. Apakah itu yang dimaksud oleh Paulus? Menurut Bapak Ibu itu yang dimaksud Paulus? Enggak. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, terkadang percaya atau tidak, ada banyak orang membaca ayat ini secara sepintas, bagaikan melihat sebuah pertanyaan pilihan ganda. Yang sekolah tahu pilihan ganda? Ya, ada A, B, dan C. 3 aja. Tema kita 3 soalnya ya kan. A, B, dan C. Disuruh milih ini. Ketika baca ayat ini disuruh pilih. Iman, pengharapan, dan kasih atau kasih. Kalau pilihan ganda kan A, B, atau C. Tapi firman Tuhan hari ini bukan membahas A, B, atau C, tetapi A, B, dan C. Beda ya? Mengerti ya? Beda ya analoginya ya? Jadi kalau A, B, atau C berarti disuruh pilih salah satu. Tapi kalau A, B, dan C berarti semua. Ya, terkadang kayak gitu. Banyak orang meremehkan, menilai bahwa iman, pengharapan itu masih di bawahnya kasih. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kenapa Paulus membicarakan kalau iman ini lebih besar? Itu ada alasannya. Ya. Dan ketika kita memahami ayat ini, kalau iman, pengharapan, dan kasih ini dipilih salah satu, ini sangat berbahaya.
Karena ketika kita memilih, berarti yang penting saya hanya mengasihi. Ini sangat berbahaya. Ya. Jadi kalau kita berpikir mengenai iman, pengharapan, dan kasih, kita pilih salah satu, itu salah besar. Kenapa? Karena bukankah dengan iman kita diselamatkan? Benar enggak? Tanpa orang beriman, orang enggak bisa selamat. Ya kan? Harus beriman dulu, baru bisa selamat. Iman itu adalah bukti. Bukti dari apa? Segala sesuatunya tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat saat ini? Yang sederhana aja. Apa? Pernahkah kita bisa melihat Tuhan? Hah? Tapi kok yakin Tuhan itu ada? Ini pertanyaan sederhana tapi terkadang nggak bisa jawab loh. Yakin Tuhan ada? Yakin. Loh kok tahu Tuhan ada? Hah? Lah kalau itu teorinya itu John Hawking yang katanya ada perbenturan antara planet, tahu-tahu jadilah bumi. Ayo gimana? Mumet nanti. Kenapa kita bisa tahu bahwa Tuhan ada? Ya karena iman, bener enggak? Iman adalah bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat, terutama Tuhan. Kita tidak pernah lihat Tuhan, amin. Tapi kita bisa tahu bahwa Tuhan ada karena kita yakin, kita beriman. Kita beriman bahwa Tuhan itu ada. Kalau orang beriman, percaya enggak kalau Tuhan ada? Bener? Orang ateis percaya? Enggak, ini saya cuman membalikkan logika Anda aja. Oke, jadi gini. Ketika kita punya iman, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu ada. Karena kita mengalami, karena kita bisa merasakan. Ya, seperti ibaratnya listrik. Kita nggak pernah bisa lihat listrik. Tapi kita bisa merasakan enggak listrik itu? Bisa? Siapa yang tidak pernah bisa merasakan listrik? Saya mau coba hari ini. Loh beneran, langsung nanti. Kita praktekkan di sini. Saya suruh pegang stop kontak nanti. Saya ada tekniknya kalau megang listrik ya. Nggak sembarangan dipegang. Caranya cuma satu, kalau listrik gini kabelnya, pegangnya jangan gini. Pegangnya gimana? Dibalik. Karena refleks, ini akan nutup. Nggak nempel lagi toh. Kalau gini, refleksnya gimana? Gini. Kalau orang listrik pasti tahu. Kalau nggak ada test pen, cara satu-satunya ya dipegang. Jadi pegangnya gini. Otomatis dia akan narik ke sini. Ya kalau pegang gini ya pasti kepegang. Itu logika biasa. Logika yang natural. Ilmunya orang-orang listrik. Ya. Karena saya kan lulusan listrik juga dulu. Sekarang disuruh lulusannya Tuhan. Jadi imanlah yang menjadikan kita bisa percaya bahwa Tuhan ada. Iman itu juga dasar. Dasar apa? Dasar apa? Ayo, iman itu dasarnya apa? Dasar untuk apa? Untuk kita berharap. Ibrani berapa? Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman adalah dasar dari kita berharap. Jadi iman dan pengharapan bisa dipisah enggak? Enggak bisa. Tanpa iman orang bisa berharap enggak? Enggak bisa. Dan ternyata tiga hal ini enggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Saudara, jadi kemarin kita sudah belajar, Bapak Gembala mengatakan, kalau dari sudut pandangnya Tuhan, itu yang pertama apa? Kasih dulu, baru kasih dulu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 16. Benar ya? Deal lo ya? Yakin enggak? Bukan Yohanes 3 ayat 6? Oh, berarti baca.
Yohanes 3:16 mengatakan begitu besar, karena begitu besar kasih Allah. Jadi dimulai dari kasih dulu. Ya. Kalau itu sudut pandangnya tuh Tuhan. Kasih dulu, baru iman. Ketika kita meresponi bahwa Tuhan mengasihi kita, akhirnya kita juga beriman. Saya orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Kita beriman, percaya bahwa Dialah Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu iman. Setelah kita punya iman, akhirnya timbullah harapan. Jadi, kalau orang tidak punya iman, nggak mungkin punya harapan. Nggak mungkin punya harapan. Makanya kenapa banyak orang yang putus harapan itu karena dia tidak punya iman. Dia tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Ya, coba tanyakan, kalau nanti ya Bapak Ibu Saudara mengalami ada orang yang mau bunuh diri, coba tanyakan. Kamu nggak percaya tak Tuhan itu ada? Dia pasti ngomong apa? Tuhan tidak ada, buktinya saya tidak ditolong tuh Tuhan. Akhirnya dia putus asa dan bunuh diri. Hilang harapan. Kalau istilah bahasa Inggrisnya apa? Hopeless. Harapannya sudah less. Sudah hilang. Ya. Karena dia tidak punya iman, makanya dia tidak bisa berharap. Tapi kalau dari sudut pandang manusia, dibalik kan? Benar enggak? Dibaliknya dari apa dulu? Kemarin? Ayo. Dari apa dulu kalau sudut pandang manusia? Kalau dari Tuhan kan kasih dulu, dari Allah. Dari? Ayo. Iya, iman dulu. Iya toh? Iman dulu kalau dari kita loh ya. Karena omong kosong, kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan tapi kita nggak punya iman. Iya toh? Pertama kali apa? Ya percaya dulu. Baru setelah percaya kita punya harapan dan akhirnya kita bisa mengasihi itu Tuhan karena kita percaya. Itu dari sudut pandangnya kita, bukan dari Allah. Kalau Allah tadi, Allah mengasihi kita dulu. Ini berbeda karena manusia terbatas. Kalau Allah tidak terbatas. Tapi suatu hari kelak kita bisa tidak terbatas. Kira-kira kita bisa enggak? Kita enggak terbatas nantinya. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan tidak terbatas, bisa enggak kira-kira? Bisa. Ya, ketika ada Roh Kudus di hidup kita, harusnya kita bisa mengasihi Tuhan tanpa batas. Bahkan mengasihi orang-orang sekitar kita tanpa batas. Tanpa batas. Oke, saya rindu katakan tanpa batas. Ora ono apa nih? Batese. Ora ono embeli. Siapa di sini yang mengasihi istrinya, suaminya, anaknya, saudaranya tanpa embel-embel? Ayo, jujur. Wah, luar biasa Pak Saragi. Jempol 2, Pak. Oke, jempol semuanya kasih Pak Saragi dong. Jempol semuanya kasih Pak Saragi. Bagus. Iya. Harus gitu tanpa embel-embelnya. Tapi saya mau tanya yang masih pacaran ini ya. Kalau sudah suami istri kan lumrah. Oh, ada. Ada yang jujur dan ada yang tidak jujur, Pak. Saya bisa melihat wajah-wajahnya. Oke, yang pacaran. Kira-kira waktu pacaran itu mengasihinya ada embel-embelnya atau enggak? Oke, yang enggak ada angkat tangan. 2. Yang ada angkat tangan. Kebanyakan ya, kebanyakan. Ya, ini kebanyakan loh Nil ya. Pasti ada embel-embelnya. Karena apa? Karena pengen, ya kan, dikasihi. Itu yang pertama. Ayo. Siapa yang pernah pacaran tapi nggak pengen dikasihi? Dicuekin, ya kan? Diomel-omeli. Dipelorotin. Bahkan lebih lagi dipelototin. Kalau datang, lapor teko.
Ngomong jadi. Ya. Enggak ada. Karena setiap manusia pasti pengen dikasihi. Ya. Ayo anak-anak, siapa yang enggak pengen dikasihi orang tuanya? Meskipun kadang anak-anak ngomong, "Ora usah lah, izin." Tapi suatu hari kelak dia pasti ngomong, "Mamaku kok gak gitu ya dulu ya. Aku lo dicuekin." Ayo, anak-anak jujur. Coba kalau orang tua kalian tidak pernah ngomong sama kalian dalam seminggu aja wes. Enak enggak kira-kira? Enak enggak diomeli? Ya. Kalau yang enggak kerja, coba Bu, diemin selama sebulan Bu. Diemin pokoknya. Ya bapak-bapak ya, diemin. Mau? Beneran? Yang enggak kerja loh ya? Mau? Loh, iya Bu. Tapi nggak usah diemin itu dalam arti nggak usah kasih uang jajan, nggak usah kasih makan. Diemin loh Bu. Namanya diemin. Kalau ada yang betah luar biasa berarti. Ya, pasti makan angin itu. Ya, jadi iman itu yang membuktikan juga nanti suatu hari kelak ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini cari apa? Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Cari apa? Itu yang pertama Pak. Cari iman. Apakah yang dicari nanti itu, Pak Iman nanti, Pak Iman? Enggak, tapi iman di hidup kita itu yang dicari sama Tuhan. Ya, jadi iman penting enggak? Penting. Ya, iman itu penting. Makanya kita harus jaga iman kita akan tetap murni. Iman itu harus dijaga tetap murni. Karena banyak hal yang bisa mengkontaminasi, mengotori iman kita. Banyak hal. Terkadang waktu pertama kita percaya Yesus itu murni. Saya mau menjadikan Kau Tuhan dan Juru Selamat saya Tuhan. Tapi perjalanan waktu karena ada hal lain, kehidupan, tantangan, akhirnya iman kita nggak murni lagi. Iman kita akhirnya berfokus pada apa yang terjadi di hidup kita. Pada apa yang kita butuhkan, bukan kepada Tuhan. Itu sudah tidak murni lagi. Makanya kenapa perlu kita jaga iman? Jaga iman, ya. Iman itu harus dijaga. Harus dijaga. Banyak hal yang bisa menjadikan kita melenceng dari iman kita. Bahkan kadang tidak kita sadari. Benar, nggak kita sadari. Banyak orang merasa bahwa pengajarannya itu benar. Banyak orang merasa bahwa pengajarannya itu sesuai dengan Alkitab. Tapi tidak sedikit yang akhirnya dia melenceng dari firman Tuhan, dari Alkitab. Dia pakai ayat Alkitab untuk membenarkan dirinya sendiri. Dia pakai Alkitab untuk kepentingannya dia sendiri. Makanya kenapa ada istilah bisnis gereja. Bisnis apa lagi? Kalau dulu istilahnya saya pinjam almarhum Mohendrata, Yesus. Jual Yesus. Banyak enggak? Banyak. Banyak yang kayak gitu. Tapi saya rindu kita punya iman yang murni. Iman kepada Tuhan. Dan iman yang murnilah ini yang akan menjadikan kita punya harapan. Harapannya apa? Harapannya apa kita? Harapannya adalah ketika kita nanti kembali kepada Tuhan, kita bersama dengan Tuhan. Harapannya cuman itu harusnya yang menguatkan kita. Bukan harapannya apa yang aku minta Tuhan kabulkan. Kalau upamanya iman kita seperti itu, berarti kita tidak murni lagi. Karena apa yang kita minta loh ya. Siapa di sini nggak punya keinginan? Semua punya keinginan toh? Iya toh? Punya keinginan. Jangankan Bapak Ibu, saya pun banyak punya keinginan. Saya pun pengen punya villa seperti ini. Nanti Bapak Ibu Saudara saya undang untuk datang ke villa saya.
Siapa yang nggak kepingin? Ayo, siapa yang nggak mau kalau dikasih villa kayak gini? Mau enggak? Mau. Iya, saya pun kepingin. Saya punya angan-angan juga. Nanti villa saya di ujung gunung itu loh. Villa lo ya, duduk gubuk kayak gitu loh ya. Nanti, oh itu sudah ada gubuknya. Enggak. Ya villa lah. Cuman saya masih bingung, Bapak Ibu Saudara. Bingung cari jalannya. Saya dari tadi mikir saya, ya apa ya dalane mrono ya? Ya makanya itu belum dikasih, karena belum ketemu jalannya. Jalan untuk belinya, ya kan? Jalan untuk cari duitnya. Ya. Jalan untuk ke sana itu loh, masih bingung saya. Tadi jalan ke sana aja loh, naik, saya sudah lelah sampai di situ. Ngos-ngosan saya. Ya. Yang tidak lelah itu Bapak Ferry sama Bapak Akenu. Masih mau naik lagi. Ya, saya sudah nyerah-nyerah saya itu. Ya. Yang berat bukan jalannya saya bilang tadi. Apanya? Kakinya yang berat. Bukan, kakinya. Karena kaki yang nopang badan. Bukan badan yang nopang kaki. Oke, kita lanjutkan ya. Pengharapan, kalau pengharapan itu, ya, tadi iman penting. Pengharapan, iman perlu dipupuk. Iman perlu dimurnikan. Kita harus jaga terus. Dan yang kedua adalah pengharapan. Jadi, hal yang tidak bisa dipisahkan dari orang percaya itu pengharapan. Banyak orang Kristen yang lupa akan hal ini. Dan ketika dia mau dijemput oleh Tuhan, dia ketakutan. Banyak enggak di antara orang Kristen yang takut mati? Banyak. Dalam arti matinya yang mati biasa loh, bukan mati konyol loh ya. Kalau mati konyol saya juga enggak mau. Iya toh, sudah tahu banyak corona masih enggak jaga 3M. Ya, 3M apa? Memakai masker, terus mencuci tangan, terus menjaga apa membuka mau? Iya. 3M, ya. 3M, ya. Menutup, ya. Menimbun, loh itu demam berdarah lah. Menguras, ya. Menutup, menimbun, menguras itu demam berdarah. Kalau ini 3M-nya adalah pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Banyak orang Kristen takut loh. Tidak sedikit juga yang takut kalau tidak punya uang. Dan ketika ada ketakutan inilah yang menjadikan imannya tidak murni lagi. Akhirnya fokusnya hanya apa? Hanya diberkati, hanya kesembuhan, tanpa dia sadar dan tanpa dia benar-benar memurnikan imannya bahwa saya percaya Yesus. Pokoknya saya percaya Yesus. Apapun yang terjadi di hidup saya tetap percaya Yesus. Yesus pokoknya. Ya, makanya jangan kalah sama anak sekolah minggu. Yesus pokok, ya kan? Dan kita carangnya loh. Ya kan? Kita ini carangnya. Kita harus pokoknya Yesus. Iya. Jadi kalau kita ngomong pokoknya Yesus, apapun yang terjadi di hidup kita nggak akan pernah mengeluh dan kita nggak akan pernah menyangkal Tuhan. Anak muda ingat-ingat. Kalau pokoknya Yesus, begitu ditawari cewek cantik pun jangan pernah kau jual Yesus. Nah, ini bahaya. Oh enggak ya? Oh enggak. Enggak, soalnya kapan hari saya lihat fotonya kok ada kerudungnya, saya kaget. Siapa Ki? Oh temen Om. Oh ya wes. Enggak ya Ki ya? Mantap. Enggak tahu. Bahaya ini Pak, bahaya. Perlu dikonseling Pak rasanya Pak. Oh ya. Iya. Oke, ingat jangan jual Yesus. Jangan karena pangkat, jangan karena kedudukan jual Yesus. Bahaya. Bahaya. Dan jangan karena kesembuhan jual Yesus. Ada enggak karena kesembuhan jual Yesus? Lari kemana?
bukan langsung ke setan lah. Mbah Dukun, tolong. Oh iya, hafal Chris. Siapa yang sering muter itu Chris? Iya, lari ke alternatif. Bahkan tidak jarang. Alternatif Kristen juga banyak loh sekarang. Ketika kita mendewakan, mentuhankan hamba Tuhan, itu juga alternatif loh. Kita lupa kita berdoa sama Tuhan. Ingat, kita ini sudah tebus oleh Tuhan, benar enggak? Ingat, ketika Yesus mati di kayu salib, ada tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, terbelah, sobek dari atas sampai bawah. Dalam artian apa? Ketika kita percaya Yesus, ketika kita mengaku Tuhan dan Juru Selamat, maka kita punya akses masuk ke ruang kudus. Kita bisa berdoa langsung sama Tuhan di ruang kudus. Bapak Ibu, ketika kita hari ini beribadah, jangan dipikir saya cuma di pelataran, enggak. Kita semua ini masuk di ruang maha kudus loh. Jangan cuma saya, bukan cuma saya, Bapak Ibu Saudara, sementara mendengarkan saya lagi memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga bisa masuk di ruang maha kudus. Tapi Bapak Ibu juga bisa di pelataran. Bisa di pelataran gimana? Ketika Bapak Ibu tergoda, ono WA masuk rek. Kita sudah mulai undur. Kita lagi bercengkrama dengan Tuhan, menikmati firman Tuhan. Tahu-tahu ada yang mengganggu. Enak enggak? Kalau buat kita enak. Kalau buat Tuhan enak enggak? Harusnya enggak, tapi untungnya Tuhan enggak kayak kita. Coba bayangkan ya, suami istri. Kalau suaminya lagi ngobrol, cerita-cerita, istrinya ya sih biasanya yang sering ngobrol ya Pak ya. Biasanya ya Bu ya. Ngobrol-ngobrol, suaminya ini terkadang rodok males, saya juga kadang gitu Bu, jujur. Kan capek nih, dari kantor gitu, sampai rumah sudah capek, tinggal, kalau saya kan sales. Saya sales biasanya kata-kata saya ini sudah habis di kantor. Ya, karena saya kan mesti cuap-cuap tuh. Ngobrol. Belum nanti lagi berdebat sama bos saya, ya ngobrol. Sampai di rumah habis kata-kata saya. Tinggal, kadang marah istri karena merasa tidak diperhatikan. Iya Pak, enggak, ini ilustrasinya. Jadi kayak gini, bayangkan ya, ketika Tuhan ngomong, terus kita cuma ngomong, mangkel enggak? Mangkel Bapak Ibu. Ketika Tuhan ngomong, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Ketika Tuhan ngomong, kita sibuk memikirkan, pemenku kurang tak entasi mau. Iki udah terus rek. Terus memikirkan apa? Kucingku kurang tak kei makan nih tadi. Iya. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkan. Seperti kayak gitu. Ketika kita bisa masuk ke hadirat Tuhan, harusnya kita enggak usah cari, maksudnya boleh kita minta doa hamba Tuhan, boleh, bagus. Tapi jalan pertama ketika kita menghadapi situasi harus berdoa sendiri. Yakinlah Anda punya iman, yakinlah bahwa Yesus sudah menebus hidupmu, kita pasti bisa langsung ngomong sama Tuhan, benar enggak? Kalau punya iman harusnya kita tahu ketika kita ngomong, Tuhan itu ada. Di mana Tuhan? Ada di mana? Hah? Ada di hidup kita ini loh. Bukan cuma di hati toh. Hati mana ya? Hah? Lever ini. Bukan, hati itu di sini. Iya. Buktinya kalau saya ndredeg di sini kok. Enggak di sini kok. Bener enggak? Kalau saya lagi berdebar ketemu sama dulu pacaran, aduh, ndredeg ya. Enggak, pasti sini. Loh. Makanya saya enggak setuju kalau hati di sini. Kalau liver iya. Kalau hati itu di sini. Iya. Ya kalau lapar sini, Bu. Liver di sini, lapar di sini.
Ya, jadi gitu. Makanya ketika kita punya masalah, jalan satu-satunya adalah berdoa. Ingat, kita punya Tuhan. Tuhan ada di hidup kita, bukan di hati aja. Di hidup. Kalau di hidup itu di mana? Dari mulai ujung rambut sampai ujung rambut lagi. Enggak lah, telapak kaki ya mungkin ya. Entah telapak kaki yang mana, pokoknya seluruh hidup kita. Itu ada Tuhan. Ada Tuhan. Enggak ada satu bagian pun ketika orang itu percaya Yesus, enggak ada Tuhan. Enggak ada. Seluruh bagian hidup manusia ini ada Tuhan. Jadi yakinlah ketika berdoa pasti Tuhan jawab. Tuhan pasti jawab. Karena Tuhan sayang. Tapi terkadang jawaban Tuhan itu yang tidak sesuai keinginan kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Terkadang itu yang menjadikan kita akhirnya, loh Tuhan di mana? Tuhan ada. Tapi kita yang merasa Tuhan tidak ada. Dan ketika kita percaya Yesus, disitulah kita punya harapan suatu hari kelak saya kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang menguatkan orang-orang Kristen perjanjian baru, awal-awal gereja mula-mula. Ketika mereka pertama kali membangun persekutuan, ada gereja-gereja rumah, ada yang di Yerusalem, ada di daerah-daerah lain, ada di Roma, ada di Korintus, ada di mana lagi? Halo, yang pernah baca Alkitab? Ada di mana? Efesus, Kolose, Filipi, Roma, ya. Banyak toh? Itu gereja kecil-kecil, bukan gereja megah loh. Gereja kecil-kecil. Mereka kayak yang di Roma, mereka dianiaya pada zaman itu. Harapan inilah yang menguatkan mereka, bahkan mereka rela. Meskipun mereka dimakan singa pun mereka ngomong apa? Saya tetap percaya Yesus. Harapan inilah yang menguatkan mereka hingga mereka tidak menyangkal Tuhan. Harapan inilah yang menjadikan kita orang Kristen tidak pernah akan kehilangan, maksudnya kita sampai putus asa, sampai bunuh diri, harusnya. Harapan. Harapan penting enggak? Penting. Penting, karena tanpa harapan manusia tidak akan pernah bisa hidup dan bertahan di dunia ini. Benar enggak? Seberapa banyak kejadian yang kita alami akhirnya menjadikan kita hilang harapan. Banyak hal. Ada orang yang kehilangan keluarga, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, akhirnya hilang harapan. Bahkan sampai bunuh diri. Banyak. Ada enggak orang sampai kehilangan hartanya dia bunuh diri? Banyak. Hartanya ludes. Ya puji Tuhan kemarin Bapak Ferry enggak kan? Anaknya anaknya ketobruk ya kan, tobruan. Terus apa lagi? Anaknya yang perempuan pacaran dengan sopirnya, sopir. Dipecat tapi sudah. Terus usahanya bangkrut. Harapan dibutuhkan. Apalagi di masa-masa pandemi. Banyak hal yang menjadikan kita tidak bisa berharap. Iya toh? Usaha sekarang gampang enggak? Susah. Tapi ingat ada harapan. Iya toh? Sekarang ke dokter gampang enggak? Susah. Ibu saya pun lagi sakit. Saya beberapa minggu harus ngantar ke RSUD, Dr. Sutomo. Begitu masuk harus rapid test. Ya. Kalau sudah masuk rapid test, nanti lari ke sana. Daftar lagi, balik lagi. Harus screening lagi. Ya, nunggu lagi. Ini sudah beberapa minggu saya bolak-balik rumah sakit. Bolak-balik harus Surabaya Nganjuk, Surabaya Nganjuk. Dan belum ditangani sampai hari ini. Tapi saya masih punya harapan. Saya punya harapan besar. Saya katakan apapun yang terjadi akan saya lalui. Makanya saya sering ngomong sama istri saya juga.
Apapun yang terjadi wis tak lakoni. Kalau memang itu jalannya Tuhan. Saya nggak pernah ragu. Karena saya tahu kepada siapa saya berharap. Saya tidak berharap kepada manusia, saya tidak berharap kepada apa yang ada. Bahkan saya tidak berharap kepada badan saya yang gede kayak gini. Iya. Meskipun kadang orang takut kalau berhadapan saya, ya kan? Gede badannya. Makanya kenapa saya bisa jawab kemarin. Ini guyon biar nggak ngantuk ya. Oke, harapan itu penting. Ya, harapan itu penting. Bahkan dikatakan di dalam Roma 5 ayatnya yang keberapa kemarin saya pernah bahas di hari Minggu kalau nggak salah. Tentang ya pencobaan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Waduh, luar biasa. Masih ingat ya, Saudara? Roma 5 ayat 5 ya? 4 ya? Roma 5 ayat 4. Pengharapan itu Halo? Sudah tidak diperlukan lagi. Karena kita sudah sempurna mengenal Tuhan. Makanya Paulus katakan apa? Sekarang ini hanya samar-samar aku mengenal Dia. Kita hanya taunya Tuhan itu secara tidak kelihatan. Makanya kenapa? Butuh iman untuk bisa mengenal Tuhan. Coba bayangkan kalau kita bisa kenal Tuhan, Tuhan tampak. Nggak perlu lagi iman karena kita sudah tahu bahwa ada Tuhan. Coba bayangkan ya Bapak Ibu. Tahu-tahu Tuhan berdiri di atas gunung situ ya. Kira-kira Bapak Ibu di sini berani berbuat dosa? Ada Tuhan loh di situ. Berani berbuat dosa? Ayo. Saya yakin dan percaya nggak akan ada yang berani berbuat dosa. Kenapa apa? Begitu berbuat dosa, mati. Cabut gitu ya. Nggak perlu repot Tuhan itu ya. Kedip mata gini bisa mati enggak? Kita nggak pernah tahu mukanya Tuhan Yesus kayak gimana. Apakah di kain Purim itu beneran wajah Tuhan Yesus? Belum tentu. Ya, karena kita nggak tahu, makanya kita butuh iman. Kalau Tuhan bisa dilihat, ya, menurut logika manusia, Dia bukanlah Tuhan. Ya, makanya butuh iman. Kalau kita sudah kembali ke surga, kita bisa lihat Tuhan Yesus. Caranya gimana nanti di surga lihat Tuhan Yesus? Gimana? Caranya gampang. Pokoknya yang duduk di atas tahta Tuhan Yesus. Dan lagi ada tanda-tanda fisiknya apa? Ya. Lubang itu nggak bakalan hilang kalau Tuhan Yesus. Kalau kita sebagai manusia nanti ya ke surga, yang mungkin maaf kata, yang dulunya mungkin telinganya ini hilang satu, di sana jangkep. Matanya hilang satu, di sana jangkep. Tapi kalau Tuhan Yesus tetap lubang ini tetap ada. Ya. Kalau kita nanti jangkep semua, nggak ada namanya sakit, nggak ada namanya susah lagi, nggak harus pikirin cicil utang. Iya tuh, nggak perlu namanya bayar SPP, nggak perlu namanya bayar pajak. Yang perlu di dunia ini loh, kita sudah harus berusaha, bayar terus. Bayar harga, untung nggak ada permainannya. Kalau ada Kelvin itu kasih bajunya. Kayak beberapa tahun lalu, kita ada game namanya bayar harga, nanti kalau rated perlu dibuat lagi. Kelvin sampai kasih bajunya. Ayo Pin, kamu mau bayar harga dengan apa? Bajunya dia kasih. Saya tanyain, lo Pin kok pakai gini? Iya, saya bayar harga tadi. Ya, banyak dulu yang bayar harga itu. Tapi seru ya. Next time retreat kita buat lagi bayar harga. Seru itu kalau. Jadi gamenya nanti ada pos-posnya. Pos 1 ini bayar harga. Pos 1 nanti apa? Pos 2-nya apa? Pos 3-nya apa? Seru itu. Waktu kita di Villa Welirang ya, kita buat gamenya itu. Oke. Jadi kasih itulah yang nanti ada di surga. Kasihlah yang kekal. Jadi kenapa alasan Paulus mengatakan bahwa kasihlah yang terbesar? Ya karena nanti
pengharapan dan iman ini ketika kita kembali ke surga, itu sudah sempurna, kita nggak butuh lagi. Tapi di dunia ini butuh, makanya saat ini butuh, nggak bisa dipisahkan. Ya, ngantuk Pak? Ya, saya juga sambil mandi ini Pak, mandi keringat saya. Oke, jadi gini, oke, 3 hal ya, nggak boleh dipisah. Kasih ini yang terbesar itu karena nanti dialah yang akan kita bawa ke surga. Ya. Jadi kalau orang Kristen tidak punya iman, tidak punya pengharapan, apalagi tidak punya kasih, nggak layak disebut Kristen. Tahu Kristen kan? Kristen berarti pengikut Kristus. Jangan bingung. Kristen itu artinya apa sih? Apa ya? Yes, pokoknya Kristen lah. Pokoknya yang KTP ini Kristen, yuk Kristen. Ingat, Kristen itu dulu adalah olokan dari orang-orang Yahudi untuk orang-orang yang pengikut Kristus. Iya, jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya. Jadi kita akan, kalau orang Kristen tidak punya 3 hal ini, maka dia tidak layak jadi orang Kristen. Demikian firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri karena sudah ngantuk semuanya. Saya rindu hari ini kita lihat dalam diri kita, masihkah ada iman, masihkah ada pengharapan, dan masihkah ada kasih di hidup kita. Apapun yang terjadi di hidup kita hari ini, jangan pernah kotori iman kita, dan pupuklah selalu pengharapan di hidup kita, milikilah kasih. Saya rindu kita menaikkan pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, dari musim penghujan ke musim kemarau, dari musim kelimpahan kepada musim yang susah, dari musim penuh dengan kebahagiaan menjadi musim yang mungkin banyak duka di hidup kita. Tapi saya rindu, tetaplah yakin, punya iman, punya pengharapan, dan milikilah kasih di hidup kita. Yes.